wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Selamat pagi Mbak Kinkin selaku dosen pengampu mata kuliah Teori Komunikasi. Kami di sini dari kelompok pertemuan 11 ingin memaparkan materi yaitu pengembangan ilmu komunikasi dalam lingkungan hidup. Sebelum itu, kami ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Natasha Aurelia dengan NIM 1410624082 nomor urut 32. Perkenalkan, nama saya Abdullah Azam dengan NIM 1410624055, nomor urut 1. Perkenalkan, nama saya Jordan Patio Midana Parhusip dengan NIM 14 1062 4024 nomor urut 15. Perkenalkan, saya Ferry Rafael dengan NIM 1410624043 nomor urut. Oke, mungkin selanjutnya yaitu langsung ke materi, yaitu pengertian komunikasi organisasi. Komunikasi organisasi merupakan proses pertukaran informasi, gagasan, dan pesan antar individu atau kelompok di dalam suatu organisasi. Proses ini melibatkan metode formal dan informal yang digunakan untuk menyampaikan informasi dalam konteks organisasi, baik di antara manajemen dan pegawai maupun di antara sesama rekan. Komunikasi organisasi adalah elemen kunci dalam menjalankan organisasi yang dengan baik dengan memahami proses, jenis, manfaat, dan tantangan yang terkait. Organisasi dapat menciptakan lingkungan komunikasi yang lebih efektif, meningkatkan kolaborasi, dan mencapai tujuan bersama dengan lebih baik. Baik, sekarang saya akan membahas tantangan komunikasi di lingkungan proyek konstruksi. Yang pertama, ada keragaman pemangku kepentingan. Proyek pembangunan melibatkan sejumlah pemangku kepentingan seperti arsitek, insinyur, dan kontraktor, dan klien yang memiliki latar belakang serta istilah teknis yang beragam. Situasi ini mengakibatkan kesalahpahaman serta kebingungan dalam berkomunikasi. Yang kedua, adanya kompleksitas proyek. Proyek konstruksi seringkali memiliki banyak tahap dan detail teknis yang kompleks. Informasi yang tidak disampaikan dengan jelas dapat mengakibatkan kesalahan dalam pelaksanaan dan penundaan proyek. Yang ketiga, ada perubahan yang sering terjadi. Perubahan dalam desain, jadwal, atau anggaran merupakan hal umum dalam proyek konstruksi. Komunikasi yang tidak efektif mengenai perubahan ini dapat mengakibatkan kebingungan dan konflik di antara tim. Selanjutnya ada perspektif teoritis tentang konstruksi. Dalam memahami industri konstruksi, beberapa perspektif teori diaplikasikan untuk menganalisis berbagai aspek, mulai dari manajemen, proyek, hingga interaksi sosial dalam lingkungan kerja. Perspektif teoris tentang konstruksi memberikan kerangka kerja yang beragam untuk memahami kompleksitas industri ini. Dengan menerapkan berbagai teori, para profesional dapat mengidentifikasi tantangan, merumuskan strategi dan menciptakan solusi yang efektif dan meningkatkan hasil proyek konstruksi. Yang pertama itu ada teori sistem. Teori sistem ini berfokus pada bagaimana sistem elemen dapat mengkonstruksi saling berinteraksi setiap komponen-komponen. Lalu yang kedua itu ada teori manajemen proyek. Teori manajemen proyek itu teori yang mencakup prinsip dan praktis untuk perancangan, pelaksanaan, pengawasan, dan menyelesaikan proyek. Lalu yang ketiga ada teori komunikasi. Teori komunikasi ini untuk mengkaji bagaimana informasi dipertukarkan antara individu atau kelompok. Lalu yang keempat itu ada teori perilaku organisasi. Teori perilaku organisasi ini mengamati bagaimana individu dan kelompok saling beradu dan bertukar cerita. Oke, selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi komunikasi antar pribadi. Yang pertama, keterampilan komunikasi dengan kemampuan individu untuk menyampaikan dan menerima pesan dengan jelas dan efektif. Yang kedua, latar belakang budaya dengan perbedaan budaya dapat mempengaruhi cara individu berkomunikasi dan menafsirkan pesan. Yang ketiga, emosi dan perasaan individu dapat mempengaruhi cara mereka berkomunikasi dan merespon pesan. Keempat, situasi yang memiliki konteks dan lingkungan di mana komunikasi terjadi dapat mempengaruhi interaksi. Lalu berikutnya ada komunikasi kelompok dan tim. Komunikasi formal, komunikasi yang
terstruktur, dan mengikuti protokol, seperti rapat, presentasi, atau laporan. Komunikasi informal itu lebih santai dan tidak terikat pada struktur, seperti diskusi di kafe atau obrolan santai. Lalu ada komunikasi lisan, pertukaran informasi secara langsung melalui percakapan. Lalu ada komunikasi tertulis, menggunakan dokumen, email, atau pesan teks untuk menyampaikan informasi. Komunikasi formal sendiri itu seperti misalnya menteri ke presiden atau jabatan-jabatan di militer melapor ke atasan. Secara komunikasi informal sendiri itu lebih ke kita pada umumnya seperti ke teman atau orang-orang terdekat. Oke. Selanjutnya itu di sini ada strategi dalam komunikasi korporat. Yang pertama itu pembuatan pesan yang tegas dan terpadu. Menciptakan pesan yang sederhana dan mencerminkan prinsip-prinsip perusahaan. Selanjutnya ada memanfaatkan berbagai platform. Menggunakan berbagai saluran untuk mencapai audiens yang lebih luas dan beragam. Selanjutnya, menjalin hubungan dengan media, membentuk hubungan yang kuat dengan media guna mendapatkan laporan yang menguntungkan dan mengendalikan informasi yang beredar. Dan yang terakhir, mengukur dan menilai. Secara urutan menilai efektivitas komunikasi dan tanggapan audiens untuk melakukan perbaikan yang diperlukan. Oke, untuk studi kasusnya, dalam acara offline Journey to Zero, sebagai bagian dari kampanye Birukan Langit, dilaksanakan kegiatan bersepeda antar pulau dengan sistem estafet dari Banda Aceh ke Denpasar yang melibatkan 12 pesepeda. Memiliki misi untuk mengajarkan generasi muda dalam menekan jejak karbon. Perjalanan yang panjang ini disebut perjalanan dari nada. Birukan Langit bertujuan mencapai 0 emisi karbon di Indonesia, mengurangi jejak karbon individu, serta mengajak kaum muda untuk menjadi pelopor perubahan iklim dalam aktivitas sehari-hari. Kampanye ekologi adalah salah satu aspek dari komunikasi lingkungan. Komunikasi mengenai lingkungan adalah komunikasi yang bukan hanya menjadi kewajiban sekelompok orang, tapi juga menjadi kewajiban semua orang sebab setiap orang berpartisipasi di dalamnya. Oke, kita sudah masuk kesimpulan. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil adalah komunikasi dalam organisasi adalah proses krusial dalam pertukaran informasi, ide, dan pesan antara individu atau kelompok dalam sebuah organisasi. Menggunakan metode formal dan informal, komunikasi ini krusial untuk menjamin arus informasi yang efisien antara pihak manajemen dan karyawan, serta di antara rekan-rekan kerja. Dalam proyek konstruksi, perbedaan antara pemangku kepentingan seperti arsitek, insinyur, kontraktor, dan klien menjadikan komunikasi yang jelas sangat penting untuk mencegah kesalahpahaman dan kebingungan. Proyek pembangunan yang rumit biasanya menghadapi kesulitan terkait modifikasi desain, waktu, dan biaya. Komunikasi yang tidak efisien bisa menyebabkan pertikaian dan keterlambatan. Dengan demikian, penggunaan perspektif teori dalam analisis komunikasi organisasi dapat membantu mengenali tantangan dan menyusun strategi yang tepat. Kemampuan berkomunikasi, latar belakang budaya, perasaan, dan konteks situasi juga memiliki peran yang signifikan dalam interaksi komunikasi. Pemanfaatan komunikasi formal dan informal, baik lisan maupun tertulis, perlu disesuaikan dengan kebutuhan. Oke, baik. Mungkin cukup sekian dari pemaparan kelompok kami. Kalau kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.